Telepon itu bergetar di meja dapur saat lampu rumah tiba-tiba meredup. Dan jantungku berhenti 1 detik lebih cepat dari napasku. Tanganku gemetar sebelum menyentuh layar, seolah tubuhku tahu ada sesuatu yang salah jauh sebelum pikiranku berani menerima. Aku sendirian, tanpa persiapan, berdiri di ruang yang seharusnya paling aman, sementara di ujung sana ada sesuatu yang memegang kendali atas hidupku. Keheningan di sela suara napas yang tersendat terasa lebih mengancam daripada teriakan manapun. Seakan ada jarak tipis antara aku dan bahaya yang tak terlihat. Aku berhenti bergerak, mendengarkan. Dan di detik sunyi itu, ada suara lain, bukan milik anakku, yang mengubah arti segalanya. Sejak saat itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Tak ada yang bergerak, tapi ketakutan menyebar cepat seperti racun. Dadaku sesak, pikiranku kosong, dan satu firasat gelap menetap tanpa izin. Pernahkah kamu merasakan momen ketika hidupmu berubah hanya karena 1 detik keheningan? Telepon itu sudah mati sejak tadi pagi. Tetapi, gema suaranya masih tertinggal di rumah, seperti dengung listrik yang tak pernah benar-benar padam. Aku berdiri di depan wastafel dapur, menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang buram oleh uap, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang salah. Hanya pagi biasa. Anakku duduk di meja makan, kaki kecilnya bergoyang pelan. Jemari sibuk meremas sudut taplak. Ia bersenandung lirih. Nada yang sama berulang-ulang, seolah takut kehabisan udara jika berhenti. Aku memperhatikannya terlalu lama, sampai ia menoleh dan mengernyit. "Ibu kenapa?" tanyanya. Aku tersenyum. Senyum yang sudah kulatih bertahun-tahun. "Tidak apa-apa, makan dulu." Rumah kami sunyi, terlalu sunyi untuk jam segitu. Biasanya ada suara motor lewat, pedagang sayur berteriak, atau televisi tetangga yang terlalu keras. Pagi ini tidak ada apa-apa. Bahkan burung-burung di kabel listrik seperti menahan diri untuk tidak bersuara. Aku menyalahkan cuaca, menyalahkan perasaanku sendiri. Pikiran lelah selalu mencari ancaman di tempat yang salah. Rutinitas pagi berjalan seperti naskah lama. Menyiapkan bekal, merapikan tas sekolah, menyisir rambut anakku dengan gerakan pelan agar ia tidak mengeluh. Sentuhan kepalanya hangat, nyata. Itu yang kupegangi. Selama ia di sini, selama aku bisa menyentuhnya, dunia belum runtuh. Namun ada detail-detail kecil yang terus menyelip, memaksa perhatian. Pintu belakang yang biasanya kukunci rapat terasa lebih ringan saat ditutup. Tirai ruang tamu sedikit bergeser, seperti baru saja disentuh. Bau asing, bukan asap, bukan parfum, sesuatu yang dingin dan samar, menempel di udara. Aku membuka jendela lebih lebar, membiarkan cahaya pagi masuk, berharap cahaya bisa mengusir perasaan. Aku pernah belajar mengabaikan firasat. Hidup menuntut itu. Seorang ibu tidak boleh panik setiap kali jantungnya berdebar tanpa alasan. Anak membutuhkan stabilitas, bukan ketakutan yang diwariskan. Jadi, aku menelan rasa tak nyaman itu, menyimpannya rapi di sudut pikiran, seperti barang lama yang belum sempat dibuang. Di depan rumah, aku mengantar anakku sampai pagar. Ia memelukku lebih lama dari biasanya. Pelukannya erat, seolah ia juga merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Nanti jemput, ya," katanya. "Selalu," jawabku. Gerbang menutup dengan bunyi logam yang nyaring. Aku menunggu sampai ia benar-benar hilang di tikungan, sampai langkah kecilnya tak terdengar lagi. Baru setelah itu, aku menghembuskan napas panjang, menyadari betapa tegang bahuku sejak tadi. Saat kembali masuk, rumah terasa berbeda. Bukan lebih gelap, bukan lebih dingin, hanya lebih sempit, seolah dinding-dinding mendekat pelan tanpa suara. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memeriksa hal-hal yang tak perlu diperiksa. Kunci jendela, kompor, saklar lampu, semua normal, terlalu normal. Aku mencoba bekerja, membuka laptop di meja makan. Kata-kata di layar menari tanpa makna.
Setiap suara kecil membuatku menoleh. Pipa air, angin, langkah tetangga di luar. Aku tertawa kecil pada diri sendiri, merasa konyol. Ini rumahku. Aku mengenalnya lebih lama daripada rasa takut ini. Siang mendekat tanpa kejadian berarti, tapi ketegangan tidak pergi. Ia duduk bersamaku, diam, menunggu. Aku makan tanpa rasa, mencuci piring sambil menghitung detik. Ada perasaan bersalah yang muncul tanpa undangan. Bersalah karena tidak cukup waspada. Bersalah karena terlalu waspada. Dua sisi yang sama-sama melelahkan. Aku teringat masa lalu yang jarang kupikirkan. Hal-hal yang kupendam rapi, yang kusebut selesai meski bekasnya masih terasa. Ada alasan mengapa aku memilih rumah ini. Alasan mengapa aku jarang menerima tamu. Alasan mengapa aku selalu memastikan pintu terkunci sebelum tidur. Alasan-alasan itu berdiri di belakangku sekarang, menunggu untuk diakui. Sore hari aku menjemput anakku. Senyumnya cerah, ceritanya mengalir tanpa jeda. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan, karena suara itu menenangkanku. Dunia kembali menemukan ritmenya saat ia di sampingku. Kami membeli jajanan kecil di warung depan gang. Ibu warung menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Baik." Ia tidak bertanya lagi, tapi tatapannya tertinggal di punggung kami saat kami berjalan pergi. Aku merasakan sesuatu di tengkuk, sensasi ditatap, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Gang itu kosong, hanya bayangan kami yang memanjang di aspal. Di rumah, anakku bermain di ruang tengah. Aku duduk di sofa, mengawasinya. Setiap tawanya seperti jangkar, menahanku agar tidak hanyut oleh pikiran. Matahari condong, cahaya berubah warna, menggoreskan garis-garis panjang di lantai. Saat itulah aku melihatnya. Bekas sepatu di dekat pintu belakang. Tipis, hampir terhapus, seolah seseorang berdiri di sana lama sekali lalu ragu untuk masuk. Bukan bekas sepatu kami. Aku yakin. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap tenang. Aku melangkah mendekat, jongkok, menyentuh lantai dengan ujung jari. Debu masih hangat. "Ibu?" panggil anakku. "Sebentar," kataku. Aku menghapus bekas itu dengan lap kain. Gerakanku cepat dan hati-hati. Tidak ada gunanya panik sebelum ada bukti. Tidak ada gunanya menakuti anakku dengan sesuatu yang mungkin hanya imajinasiku. Aku berdiri, menarik napas, memaksakan senyum. Malam datang perlahan. Kami makan bersama, menonton acara ringan di televisi. Aku tertawa di waktu yang tepat, mengangguk saat anakku menunjuk layar. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membuat jendela bergetar pelan. Aku menutup gorden, mengunci pintu lebih awal dari biasanya. Saat anakku tidur, aku duduk di tepi ranjangnya lebih lama. Mendengarkan napasnya yang teratur, menghafal ritmenya, seolah aku takut suatu hari ritme itu berubah tanpa peringatan. Aku menyentuh rambutnya, merasakan kehangatan yang sama seperti pagi tadi. Ini nyata, ini milikku. Di kamar sendiri, aku akhirnya membiarkan kelelahan menang. Namun tidur tidak datang dengan mudah. Setiap suara menjadi besar. Setiap bayangan di langit-langit bergerak terlalu lambat. Aku bangun beberapa kali, memeriksa jam, memeriksa pintu. Pukul 2 lewat sedikit, aku mendengar sesuatu. Bukan langkah, bukan pintu. Seperti benda kecil yang jatuh, lalu sunyi. Aku duduk, jantung berdebar, mendengarkan. Tidak ada lanjutan. Aku menyalahkan tikus, menyalahkan mimpi yang bocor ke kenyataan. Aku berbaring kembali, memejamkan mata, memaksa tubuh untuk tenang. Pagi berikutnya, aku menemukannya. Sebuah benda kecil di atas meja dapur. Ponsel lama yang tidak lagi kupakai, yang kusimpan di laci sejak bertahun-tahun lalu. Layarnya mati, tapi aku mengenalinya. Aku tahu persis di mana seharusnya benda itu berada. Laci itu terkunci, selalu terkunci.
Aku berdiri lama, menatap ponsel itu seolah ia bisa bergerak sendiri. Tidak ada suara, tidak ada pesan, hanya keberadaannya yang salah. Terlalu dekat, terlalu disengaja. Aku merasakan sesuatu dingin merayap di punggung, menyadari dengan kejelasan yang menyakitkan bahwa rumah ini telah dilewati batasnya. Ancaman itu tidak menunggu di luar. Ia sudah masuk. Dan malam berikutnya, aku tahu rasa aman yang kupaksakan selama ini akan benar-benar runtuh. Pagi itu, aku terbangun sebelum alarm, dengan rasa seolah seseorang baru saja berdiri di samping ranjangku. Udara kamar terasa berbeda, lebih berat, seperti menyimpan rahasia yang belum diucapkan. Aku tidak bergerak beberapa detik mendengarkan. Tidak ada suara selain napasku sendiri. Tapi tubuhku sudah waspada. Jantung berdetak terlalu cepat untuk pagi yang seharusnya biasa. Aku bangun pelan, memastikan pintu kamar anakku masih tertutup rapat. Aku membukanya sedikit. Ia tidur miring, memeluk bantal, wajahnya tenang. Melihat itu seharusnya menenangkanku. Tapi justru rasa takut semakin tajam. Ketika sesuatu yang berharga tertidur tanpa tahu apa-apa, ancaman terasa lebih nyata. Di dapur, ponsel lama itu masih di atas meja. Aku tidak menyentuhnya semalam, seolah takut keberadaannya berubah jika aku berpaling. Cahaya pagi dari jendela jatuh tepat di atasnya, membuat layar hitamnya memantulkan bayanganku sendiri. Wajah yang tampak lebih tua dari kemarin. Aku mengambilnya akhirnya. Beratnya sama seperti dulu, tapi rasanya asing. Tidak ada baterai. Tidak mungkin menyala. Tidak mungkin berpindah sendiri dari laci terkunci ke meja dapur. Logika mengatakan ada penjelasan sederhana. Naluri mengatakan sebaliknya. Aku memasukkannya ke tas, tepat sebelum anakku keluar kamar dengan rambut kusut dan mata setengah terpejam. "Ibu masak apa?" tanyanya. "Nasi goreng," jawabku cepat. Rutinitas kembali kugunakan sebagai perisai. Menggoreng, mengaduk, mendengarkan suara minyak mendesis. Suara yang nyata. Bisa dijelaskan? Aku bicara tentang sekolah, tentang cuaca. Ia menjawab sambil mengunyah. Tertawa kecil karena sambal terlalu pedas. Aku tertawa bersamanya, meski pikiranku terus melayang ke laci terkunci itu. Saat mengantarnya ke sekolah, aku memperhatikan setiap orang yang kami lewati. Wajah-wajah yang biasa kulihat bertahun-tahun kini terasa berbeda. Terlalu lama menatap, terlalu cepat memalingkan wajah. Seorang bapak di pos ronda mengangguk seperti biasa, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Atau mungkin itu hanya pikiranku. "Kenapa ibu lihat orang-orang?" tanya anakku sambil berjalan. "Tidak," kataku. "Ibu cuma capek." Ia menerima jawaban itu tanpa protes. Anak-anak mempercayai dengan cara yang menyakitkan. Sepanjang jalan pulang, aku merasakan sensasi itu lagi. Seperti ada pola dalam kebetulan. Sepeda motor yang melambat lalu berhenti. Mobil hitam yang sama terparkir di ujung gang seperti kemarin. Aku berhenti sebentar, berpura-pura mengikat tali sepatu, mengamati pantulan di kaca mobil. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi mobil itu tetap di sana saat aku berjalan lagi. Aku ingin bertanya pada seseorang, siapa saja. Tapi setiap pertanyaan terasa seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Jadi aku menyimpannya. Sekali lagi, di rumah, aku memeriksa laci tempat ponsel itu seharusnya berada. Kuncinya masih utuh, tidak rusak, tidak tergores. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku membukanya. Bertahun-tahun lalu. Saat aku yakin masa lalu sudah aman untuk disimpan. Siang itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Satu baris, tidak ada nama. Hati-hati, aku menatap layar lama sekali. Jari-jariku dingin. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya, aku tidak mengirim apapun. Pesan itu berdiri sendiri, seperti peringatan yang datang terlambat. Aku mencoba bekerja, tapi konsentrasiku pecah. Setiap bunyi notifikasi membuatku tersentak.
Ketika bel rumah berbunyi, aku hampir menjatuhkan cangkir. Tetangga depan, ia tersenyum canggung. "Maaf, paketnya salah alamat," katanya sambil menyerahkan kardus kecil. Aku menerimanya, mengucapkan terima kasih. Tanganku sedikit gemetar. Kardus itu bukan untukku. Namanya mirip, tapi alamatnya beda 1 angka. Kesalahan kecil. Biasa. Tapi jantungku belum mau tenang. Aku menutup pintu, mengunci, lalu berdiri di baliknya, mendengarkan langkah tetangga itu menjauh. Sunyi kembali mengisi rumah, dan kali ini sunyi itu terasa sadar akan keberadaanku. Paket itu kutaruh di meja. Tidak kubuka. Seolah aku takut isinya akan menjawab pertanyaan yang belum siap kuterima. Sore hari, aku menjemput anakku lebih awal. Ia tampak bingung. "Ibu, belum jamnya. Ibu mau cepat pulang," kataku. Di jalan, aku menggenggam tangannya lebih erat. Ia tidak menarik diri. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. "Ibu marah?" Tanyanya pelan. "Tidak." Jawabku terlalu cepat. "Ibu cuma mau jaga kamu." Kata-kata itu terasa salah begitu keluar. Terlalu jujur. Di rumah, aku menutup semua jendela meski udara panas. Menyalakan kipas. Menyalakan televisi tanpa suara. Aku ingin ada cahaya, ada gerakan, sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong di kepalaku. Saat anakku mandi, aku membuka tas dan mengeluarkan ponsel lama itu. Aku memeriksanya lagi, mencari tanda-tanda bekas dibuka. Tidak ada. Tapi saat aku membaliknya, ada goresan kecil di bagian belakang. Baru. Aku yakin, dadaku sesak. Ingatan lama muncul tanpa izin. Malam-malam ketika aku merasa diawasi, bertahun-tahun lalu. Keputusan yang kuambil untuk pergi, untuk menghilang, untuk memulai ulang. Aku yakin semua itu sudah selesai. Tapi masa lalu punya cara sendiri untuk mengetuk pintu. Aku mendengar anakku memanggil dari kamar mandi. "Ibu, airnya dingin." Aku menyimpan ponsel itu kembali, menyembunyikan wajahku sebelum menjawab. Ibu atur. Malam datang dengan cepat, terlalu cepat. Aku mengunci pintu lebih awal, memeriksa ulang berkali-kali. Saat kami makan, aku mendengar suara dari luar. Seperti seseorang berdiri terlalu dekat dengan pagar. Aku menahan napas. Anakku terus makan, tidak menyadari apa-apa. "Apa itu?" tanyanya akhirnya. "Angin," kataku. Ia mengangguk. Kepercayaan itu lagi. Saat ia tidur, aku duduk di ruang tamu, lampu redup. Aku membuka pesan di ponsel baruku, mencari nomor tak dikenal itu. Sudah tidak ada, seperti tidak pernah ada. Aku hampir meyakinkan diri bahwa aku hanya lelah, bahwa semua ini hasil dari kecemasan yang tidak terkelola. Sampai aku mendengar suara kunci, bukan kunci pintu depan, dari belakang. Aku berdiri, langkahku pelan, nyaris tanpa suara. Aku mendekati pintu belakang, tangan di dada, merasakan detak jantungku sendiri. Aku tidak membukanya. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan, tidak ada suara lagi. Tapi di bawah pintu, aku melihat bayangan. Diam, menunggu. Aku mundur perlahan, mengambil ponsel. Jari-jariku gemetar saat membuka layar. Aku ingin menelepon seseorang, siapa saja. Tapi pikiranku kosong, tidak ada nama yang terasa aman. Bayangan itu bergerak sedikit, lalu menghilang. Aku menunggu lama setelahnya, sampai kakiku pegal. Tidak ada suara pergi. Tidak ada suara datang. Kesalahan kecilku adalah menganggap itu cukup. Menganggap bahaya akan berhenti di sana jika aku tidak bereaksi. Aku kembali ke kamar, mengunci diri, berbaring tanpa tidur sampai pagi. Aku tidak tahu bahwa diamku malam itu adalah undangan. Dan bahwa kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik firasat dan simbol, akhirnya mulai menunjukkan wajahnya. Aku terbangun oleh suara yang tidak seharusnya ada. Bukan benturan, bukan teriakan, hanya bunyi pintu kamar anakku yang berdecit pelan, seperti disentuh oleh seseorang yang tahu persis seberapa kuat dorongan yang tidak akan membangunkannya. Aku duduk seketika, napas terhenti di tenggorokan, mendengarkan gelap. Nama anakku hampir keluar dari mulutku, tapi kutahan.
Ada sesuatu pada keheningan itu yang memerintahku diam. Aku berdiri perlahan, kaki menyentuh lantai dingin, langkahku diukur oleh rasa takut yang kini tak lagi abstrak. Lorong rumah tampak lebih panjang. Cahaya lampu malam di ujungnya bergetar, seolah ragu untuk tetap menyala. Pintu kamar itu terbuka setengah. Aku mendekat, tangan gemetar, jantung menghantam dada. Aku mendorongnya pelan, kasur kosong. Aku memanggil namanya, suaraku patah. Tidak ada jawaban. Di lantai, sandal kecilnya tidak ada. Selimutnya terlipat rapi di kursi. Terlalu rapi untuk pagi yang belum tiba. Dunia menyempit menjadi satu titik panas di kepalaku. Dan aku merasakan tubuhku bergerak sebelum pikiranku sempat mengejar. Aku berlari ke dapur, ke ruang tengah, ke pintu belakang. Kunci masih terpasang, tapi longgar. Pagar di luar sedikit terbuka, cukup untuk tubuh kecil lewat. Aku berteriak, memanggil, suara memantul ke dinding tetangga yang masih tidur. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang menjawab. Teleponku bergetar. Aku menatap layar dengan tangan basah keringat. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya tanpa suara. Ibu, suara itu kecil, bergetar, terlalu dekat dengan tangis. Aku di luar. Darahku turun ke kaki. Di mana? Ada orang, katanya cepat. Aku takut. Di belakang suaranya ada bunyi lain, langkah yang diatur, napas yang tidak terburu-buru, suara seseorang yang tahu ia memegang waktu. Jangan bicara, kataku. Berusaha keras menjaga nada. Lihat sekeliling, ada apa di dekatmu? Lampu, katanya, putih. Aku menutup mata, memaksa pikiranku bekerja. Lampu putih bisa apa saja. Warung, teras rumah, pos ronda. Aku berlari keluar. Kaki telanjang menghantam aspal dingin. Mata menyapu setiap sudut. Bayangan bergerak di kejauhan. Aku berteriak lagi, memanggil namanya. Tidak peduli lagi pada siapa yang mendengar. Telepon itu mati. Aku berhenti di tengah jalan. Napasku terengah. Suara dunia kembali masuk dengan kasar. Gonggongan anjing. Mesin motor jauh. Aku memutar arah, berlari ke pos ronda. Lampunya putih. Terlalu terang, terlalu kosong. Di sana, di bangku kayu, anakku duduk memeluk lutut, wajahnya basah. Di belakangnya, berdiri seorang pria yang tidak kukenal. Tangannya di saku, sikapnya tenang, terlalu tenang. Ada apa ini? Suaraku serak. Ia tersenyum tipis. Anak ibu tersesat. Aku meraih anakku, menariknya ke dadaku. Tubuhnya gemetar. Kenapa kamu bawa dia keluar? Ia mengangkat bahu. Dia keluar sendiri, saya cuma membantu. Aku ingin berteriak, aku ingin memukul. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku diam. Seperti melihat cermin yang memantulkan versi diriku yang lebih dingin. Ia tahu aku tidak akan membuat keributan. Ia tahu aku akan memilih anakku di pelukanku daripada kebenaran di mulutku. Terima kasih, kataku. Kata itu terasa seperti pasir. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh. Langkahnya teratur, tidak terburu-buru. Aku berdiri lama setelahnya, menahan tubuh anakku yang masih gemetar. Di rumah, aku mengunci semua pintu. Aku duduk di lantai kamar anakku, memeluknya sampai napasnya melambat. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan pintu terbuka, dan ada yang memanggil namanya. Suara yang ramah, suara yang dikenalnya. Seperti siapa? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak tahu. Aku tahu itu bohong yang jujur. Anak-anak seringkali tidak punya kata untuk ketakutan yang mereka rasakan. Mereka hanya tahu aman dan tidak. Setelah ia tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Tanganku gemetar saat membuka tas. Ponsel lama itu terasa berat, seolah menyimpan tahun-tahun yang kupikir telah terkubur. Aku membuka penutup belakangnya. Di dalam, terselip kertas kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tulisan tangan, namaku, alamat lama, tanggal-tanggal yang membentuk pola. Aku teringat malam ketika aku memutuskan pergi.
Keputusan yang kuambil tanpa pamit, tanpa menjelaskan. Aku pikir, dengan menghilang, aku memutus semua garis yang mengikat. Aku salah. Di luar, suara langkah berhenti tepat di depan rumah. Aku mematikan lampu, berdiri di balik gorden, mengintip. Pria itu berdiri di bawah lampu jalan, menatap rumahku seolah menghitung. Teleponnya menempel di telinga. Ia berbicara pelan, tapi aku tidak bisa mendengar kata-katanya. Aku hanya tahu percakapan itu tentang kami. Teleponku bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor yang sama. Kita perlu bicara. Aku menutup mata. Rasa bersalah menghantam seperti ombak. Semua keputusan yang kuambil, semua kebohongan kecil yang kupelihara demi hidup yang tampak normal, kini kembali sebagai hutang yang harus dibayar. Aku ingin melindungi anakku, tapi setiap gerakanku terasa seperti membuka celah baru. Aku membalas dengan satu kata, tidak. Pesan berikutnya datang cepat. Besok, aku tidak tidur malam itu. Setiap suara menjadi ancaman, setiap bayangan bergerak. Pagi datang tanpa kelegaan. Aku mengantar anakku ke sekolah dengan tangan yang tidak berhenti gemetar. Aku tersenyum pada guru, pada orang tua lain, memainkan peran ibu biasa dengan akurasi yang menyakitkan. Di rumah, aku menemukan amplop di bawah pintu, tanpa nama. Di dalamnya, foto-foto, rumah lama. Wajahku bertahun-tahun lalu. Wajah seseorang yang pernah kucintai dan kutakuti dalam ukuran yang sama. Di balik foto terakhir, ada tulisan, "Kamu tidak pergi sejauh yang kamu kira." Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, foto-foto berserakan seperti bukti di ruang sidang yang sepi. Tangisku datang tanpa suara. Bukan karena takut, karena menyadari betapa bodohnya aku percaya ini semua kebetulan. Lingkungan yang dulu kupikir aman kini terasa seperti panggung yang telah lama disiapkan. Setiap tetangga, setiap sudut gang, setiap lampu putih, semua menjadi bagian dari permainan yang tidak kumengerti aturannya. Saat sore menjelang, aku menerima panggilan dari sekolah. Anakmu tidak ada di kelas tambahan. Aku berlari lagi, napas terbakar, pikiran kosong. Aku menemukannya di gerbang, sendirian, menunggu, aman. Untuk saat ini. "Ibu, kita mau kemana?" tanyanya. Aku menggenggam tangannya, terlalu erat. "Pulang." Tapi aku tahu itu bohong. Pulang bukan lagi tujuan. Bertahan hiduplah satu-satunya. Dan saat aku menoleh ke ujung jalan, melihat mobil hitam itu lagi, aku akhirnya mengerti. Ini bukan kejadian acak. Ini adalah kelanjutan. Dan aku baru saja melangkah ke tengahnya. Aku tidak menunggu penjelasan. Aku mengemasi tas dalam gelap, dengan gerakan yang terasa bukan milikku sendiri. Setiap detik berdetak seperti ancaman, dan aku tahu, jika aku berhenti berpikir, kami mati di tempat. Anakku berdiri di ambang kamar, memeluk boneka yang sama sejak balita. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Ia tidak bertanya. Ketakutan telah mengajarinya diam. Aku berlutut di depannya, menyamakan tinggi, menahan getar di suaraku. "Kita pergi sebentar," kataku. "Ikuti ibu, jangan lepas tangan." Ia mengangguk. Anggukan kecil yang terasa terlalu dewasa. Aku mematikan semua lampu, meninggalkan rumah dalam keadaan seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Di luar, udara malam lembab, bau tanah, dan asap tipis bercampur. Gang yang biasa kulalui setiap hari kini terasa seperti lorong panjang dengan terlalu banyak sudut buta. Setiap bayangan berpotensi bergerak. Setiap suara langkah bisa bukan milik kami. Aku memilih jalan memutar. Bukan ke rumah siapapun, bukan ke tempat aman yang jelas. Naluri menyuruhku menjauh dari pola. Aku menyeberang tanpa alasan, berhenti mendadak, mempercepat langkah lalu melambat. Aku ingin melihat siapa yang mengikuti. Aku ingin tahu apakah kami sendirian. Di ujung gang, motor lewat perlahan. Helm hitam. Aku menunduk, memeluk anakku lebih erat. Motor itu berhenti sebentar, lalu melaju lagi. Jantungku tidak ikut melaju. Ia tertinggal.
berdebar di tenggorokan. Kami masuk ke minimarket yang masih buka. Cahaya putih menyilaukan, tapi aman. Untuk sementara, aku berdiri di dekat rak, berpura-pura memilih air minum, memperhatikan pantulan di pintu kaca. Wajah-wajah asing, seorang kasir yang menguap, seorang pria di pojok yang terlalu sering melihat jam. Ayo, bisikku, kami keluar lewat pintu lain, menyelinap di antara rak parkir. Aku tidak tahu kemana kami pergi, hanya tahu kemana tidak boleh. Rumah bukan lagi pilihan, sekolah bukan, tetangga bukan. Setiap tempat yang terhubung dengan rutinitas adalah peta bagi mereka. Aku menelepon satu-satunya nomor yang masih kuingat dari masa lalu. Nada sambungnya panjang, terlalu panjang, lalu terputus. Tidak ada pesan, tidak ada balasan, seperti garis yang sengaja diputus dari dua arah. Kami berjalan sampai kaki anakku mulai menyeret. Aku menggendongnya, merasakan beratnya, napasnya di leherku. Ia terlalu diam. Aku berbisik agar ia tetap terjaga, menyebut hal-hal kecil yang biasa kami bicarakan. Warna, nama hewan, hal-hal yang membuat dunia terasa normal. Di jembatan kecil dekat sungai, aku berhenti. Air hitam mengalir pelan, memantulkan lampu jalan yang berkedip. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada sinyal. Atau mungkin aku tidak berani melihat. Suara langkah muncul di belakang kami. Tidak cepat, tidak lambat. Aku tidak menoleh. Aku menunggu sampai langkah itu berhenti, tepat di jarak yang terlalu dekat untuk kebetulan. Ibu, suara itu tenang, hampir ramah. Kita bisa bicara. Aku berbalik perlahan. Pria yang sama, senyum yang sama. Matanya menilai, bukan mengancam. Itu yang membuatnya berbahaya. Menjauh, kataku singkat. Tidak perlu begini, katanya. Kami cuma ingin memastikan kamu ingat. Ingat apa? Suaraku pecah sedikit. Ia menatap anakku, lalu kembali ke mataku. Perjanjian. Kata itu menghantam seperti pukulan. Perjanjian yang kupikir tidak pernah ada. Atau kupilih untuk melupakan. Aku teringat wajah lain, bertahun-tahun lalu, yang berbicara tentang perlindungan dengan nada yang sama tenangnya. Tentang keamanan yang harus dibayar. Tentang janji yang tidak tertulis. Aku tidak berhutang apapun, kataku. Ia tersenyum lebih lebar. Kamu berhutang waktu. Langkah lain terdengar. Dari sisi lain jembatan. Aku menyadari kami telah diarahkan ke sini. Labirin yang kubaca terlambat. Aku mundur satu langkah, menilai jarak, menilai pilihan, sungai di belakang. Dua sisi tertutup. Anakku meremas bajuku. Ibu, katanya pelan. Aku mengangkat tangan, isyarat berhenti. Kepalaku berdenyut, tapi pikiranku tajam. Ini bukan penculikan acak. Ini penagihan. Mereka tidak ingin kami menghilang. Mereka ingin aku patuh. Apa yang kalian mau? Tanyaku. Pria itu menghela napas, seolah lelah. Kamu kembali. Dengan tenang. Kita atur semuanya. Kembali kemana? Ke hidup yang kamu tinggalkan. Aku tertawa pendek. Itu sudah mati. Ia menatapku lama. Tidak. Di momen itu, aku melihat sesuatu yang berubah. Bukan ancaman. Bukan kemarahan. Kepastian. Dan aku mengerti twist yang seharusnya kulihat sejak awal. Musuh bukan orang ini. Ia hanya kurir. Sistem di belakangnya yang lebih tua, lebih sabar, dan mengenalku jauh sebelum aku menjadi ibu. Aku mengambil keputusan tanpa memberi diriku waktu ragu. Aku berlari, bukan ke depan, ke samping, ke arah tangga kecil yang turun ke sungai. Aku melompat, memeluk anakku, mendarat keras. Air memercik, teriakan terdengar di atas. Aku berlari di sepanjang bantaran, licin, gelap, bernapas seperti terbakar. Anak-anak tangga besi menuju jalan sempit di bawah jembatan menjadi penyelamat, sementara kami bersembunyi di balik kios tutup. Aku menutup mulut anakku saat ia hendak menangis. Langkah-langkah terdengar di atas, lalu menjauh. Waktu menjadi cair. Detik terasa panjang. Aku menunggu sampai napasku kembali normal. Aku memeriksa anakku. Lututnya berdarah sedikit. Aku menahan rasa bersalah yang menggigit.
Ini salahku. Semua ini. Tapi penyesalan tidak menyelamatkan siapapun. Kami bergerak lagi. Lebih hati-hati. Aku memilih rumah susun lama yang jarang dihuni. Tangga sempit, lampu mati di beberapa lantai. Aku mengetuk pintu yang kusimpan dalam ingatan lama. Pintu itu terbuka setelah jeda panjang. Seorang perempuan parubaya menatapku. Kaget berubah menjadi waspada. Kamu? Aku perlu bantuan, kataku. Sekarang, ia melihat anakku, lalu ke lorong. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam, bau kopi lama dan obat. Aman. Untuk 1 malam. Ia menutup tirai, mengunci. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, merasakan lututku lemas. Anakku tertidur di pangkuanku, kelelahan mengalahkan takut. Kamu bawa masalah, katanya pelan. Aku tahu. Masalah lama. Aku mengangguk. Mereka kembali. Ia diam lama, lalu berkata, tidak. Mereka tidak pernah pergi. Kata-kata itu menguatkan sekaligus menghancurkan. Harapan muncul tipis, rapuh, karena setidaknya aku tidak sendirian. Tapi ia juga mengingatkanku bahwa waktu bukan sekutu. Mereka akan menutup semua jalan yang kubuka. Aku bangkit, berdiri. Aku tidak bisa tinggal. Kemana? Tanyanya. Aku menatap jendela yang tertutup tirai. Keputusan berisiko itu sudah terbentuk. Satu jalan yang belum mereka perkirakan. Satu nama yang belum kusebut bertahun-tahun. Aku tahu tempat, kataku. Tapi jika aku ke sana, tidak ada jalan kembali. Ia mengangguk perlahan. Kadang itu satu-satunya. Aku menggendong anakku, meraih tas. Saat membuka pintu, aku mendengar ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Satu pesan, kami melihatmu. Aku menutup pintu di belakangku. Gelap menelan langkah kami. Dan saat aku melangkah ke keputusan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan kami, aku tidak tahu bahwa bantuan yang paling tidak kuduga sudah bergerak dari arah lain. Pagi itu tidak membawa kelegaan, hanya jeda. Jeda yang terasa seperti napas sebelum air kembali menutup kepala. Kami tiba di tempat yang kusebut tanpa menyebut nama. Sebuah rumah kecil di belakang bengkel tua. Dindingnya berlapis cat kusam. Halaman ditumbuhi rumput liar. Pintu terbuka setelah ketukan yang tidak berirama. Seorang pria berdiri di ambang, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Mata tajam, seperti menyimpan arsip hidup orang lain. Kamu terlambat, katanya. Aku masih hidup, jawabku. Ia menatap anakku, lalu memberi ruang. Masuk. Di dalam, bau oli bercampur kopi basi. Jam dinding berdetak terlalu keras. Aku duduk, meletakkan anakku di kursi, memberinya air. Pria itu tidak memperkenalkan diri. Tidak perlu. Aku mengenalnya dari kehidupan lama, ketika informasi lebih berharga daripada kejujuran, dan kesetiaan punya harga. Kamu diikuti, katanya tanpa menatapku. Aku tahu. Tidak cukup tahu, katanya. Kamu perlu peta. Ia mengeluarkan map tipis, meletakkannya di meja. Di dalamnya foto-foto, catatan, diagram yang tampak seperti kebetulan yang disusun paksa agar terlihat masuk akal. Aku menyadari sesuatu yang dingin merayap. Ini lebih besar dari satu orang di jembatan. Lebih tua dari kepindahanku. Lebih sabar dari ketakutanku. Kamu bukan target, katanya. Kamu simpul. Aku menahan napas. Simpul apa? Jaringan lama, katanya. Perlindungan, penagihan, penghapusan. Kamu pernah di dalamnya, lalu keluar tanpa izin. Aku ingin menyangkal, tapi tubuhku ingat sebelum mulutku berani. Aku pernah menerima bantuan. Aku pernah menutup mata. Aku pernah percaya bahwa jarak bisa memutus hutang. Kenapa sekarang? Tanyaku. Karena kamu terlihat, katanya. Dan karena ada anak. Anakku menatapku, mendengar namanya disebut dengan cara yang membuatku ingin memecahkan sesuatu. Aku menggeser kursinya menjauh, membisikkan agar ia menggambar. Pensil dan kertas menjadi benteng kecil yang rapuh. Kamu bisa bantu? Tanyaku. Ia mengangkat bahu.
Aku bisa memberi waktu. Berapa? Sedikit. Aliansi terbentuk seperti itu. Tanpa janji, tanpa pelukan, hanya kesepakatan tipis bahwa bertahan hari ini lebih penting daripada menang besok. Kami menyusun rencana dengan suara rendah. Tidak ada heroisme. Hanya pilihan yang lebih sedikit buruknya. Kita pindahkan kamu, katanya. Bukan bersembunyi, bergerak. Kemana? Tempat yang mereka pikir tidak akan kamu datangi, katanya. Tapi sebelum itu, kita potong mata. Ia menyebut nama-nama. Orang-orang yang kukenal sebagai wajah ramah. Pemilik warung, petugas parkir, satpam kompleks lama. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Jaringan itu berlapis kebiasaan, bukan senjata. Bagaimana? Tanyaku. Kamu belajar tenang, katanya. Takutmu adalah sinyal. Aku memandang jam dinding. Detiknya memukul pikiranku agar lurus. Aku mengangguk. Aku mengatur napas. Untuk pertama kalinya sejak malam di jembatan, kepanikan surut, digantikan fokus yang dingin. Kami berpindah menjelang siang. Rute berlapis, berhenti tanpa alasan, naik turun kendaraan umum yang tidak saling terhubung. Aku berbicara pada anakku tentang hal-hal kecil. Ia menjawab pendek, memegang tanganku lebih erat saat orang asing terlalu dekat. Di rumah singgah kedua, kami bertemu perempuan yang kukira tak akan pernah kulihat lagi. Rambutnya dipotong pendek, cara berdirinya berubah, tapi matanya sama. Ia menatapku lama. Kamu membawa badai, katanya. Aku tahu. Ia mengeluarkan ponsel lama, meletakkannya di meja. Mereka pakai saluran ini. Aku menelan ludah. Kamu yakin? Aku hidup karena yakin, katanya. Informasi mengalir seperti hujan tipis. Waktu, kebiasaan, siapa bertemu siapa. Jaringan itu bukan monster. Ia mesin, dan mesin punya ritme. Kami menyelaraskan diri dengan ritme itu, bukan melawannya. Jangan hubungi siapapun yang kamu cintai, katanya. Mereka akan mengikutinya. Aku mengangguk. Mengendalikan rasa takut berarti memotong impuls. Aku menulis nama-nama di kepala, lalu menghapusnya satu persatu. Anak. Hanya anak. Malam turun. Kami berbicara pelan, menyusun langkah. Aku belajar menunggu, mengamati tanpa bereaksi. Ketegangan berpindah dari dada ke kepala, menjadi teka-teki yang harus dipecahkan, bukan jeritan yang harus dibungkam. Kita perlu umpan, kata pria itu. Aku, kataku. Tidak, katanya cepat. Anakmu. Aku berdiri. Tidak, ia menatapku. Bukan seperti itu. Jadwal, jejak. Mereka akan mengira kamu melakukan kesalahan. Aku menimbang. Risiko pengkhianatan mengintai di setiap sudut, bahkan di antara kami. Tapi tanpa umpan, rencana hanya doa. Apa jaminannya? Tanyaku. Tidak ada, katanya. Hanya kontrol. Kami sepakat pada detail kecil. Waktu pengantaran yang diubah, warung yang dilewati, pesan yang sengaja terlambat. Aku merasakan diriku berubah. Bukan menjadi keras, menjadi tepat. Saat aku menidurkan anakku, ia bertanya dengan suara hampir tak ada. Ibu takut? Aku mencium keningnya. Ibu hati-hati. Itu bukan bohong, itu keputusan. Pagi berikutnya, aku melakukan kesalahan yang direncanakan. Aku berhenti terlalu lama. Aku menoleh saat seharusnya lurus. Aku meninggalkan jejak yang cukup jelas bagi mata yang lapar. Ponselku bergetar. Pesan masuk, singkat. Kamu berubah. Aku tidak membalas. Di bengkel tua, pria itu tersenyum tipis. Mereka gigit. Berapa lama? Tanyaku. Sebentar, katanya. Atau terlalu lama. Kami bersiap. Tas kecil. Dokumen dipindahkan. Rute dihafal. Aku merasakan harapan, tipis dan rapuh, tapi nyata. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya berlari. Aku mengarahkan. Lalu lampu padam. Tidak semua. Hanya cukup untuk menciptakan bayangan. Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang kukenal terlalu baik. Suara masuk tanpa peringatan. Kamu pintar, katanya tenang. Tapi kamu tidak sendirian di papan ini. Aku menatap yang lain. Wajah mereka mengeras, tidak panik,
menghitung. Kalian tahu, kataku pelan. Suara itu tersenyum melalui udara. Kami selalu tahu. Panggilan terputus. Di luar, mesin menyala. Langkah-langkah mendekat dengan ritme yang kami hafal, dan yang juga mereka hafal. Aku meraih tas, menggendong anakku. Di ambang pintu, aku menyadari satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Jejak yang kami susun rapi telah dibaca balik. Bukan oleh satu mata, oleh banyak. Dan saat kami melangkah ke gelap dengan rencana di kepala, aku tahu permainan telah berubah. Kucing dan tikus baru saja saling menatap. Suara mesin itu berhenti terlalu dekat. Bukan di depan, bukan di belakang, di sisi yang seharusnya aman. Aku tahu saat itu, tanpa perlu melihat, bahwa mereka tidak lagi hanya mengikuti. Mereka sedang mengatur. Kami bersembunyi di bangunan setengah jadi, lantai beton dingin, bau semen basah, bercampur debu. Cahaya masuk dari celah-celah dinding yang belum diplester, memotong ruangan menjadi potongan terang dan gelap. Anak tidur di pelukanku, napasnya pendek-pendek, seolah tubuh kecilnya tahu bahwa ini bukan waktu untuk mimpi panjang. Aku menghitung detik lewat denyut di pergelangan tangan sendiri. Dia gelisah, bisik perempuan berambut pendek itu. Aku tahu, jawabku. Kami menunggu, bukan karena rencana, tapi karena tidak ada pilihan lain. Menunggu adalah bentuk kendali terakhir ketika semua jalur terasa dipetakan orang lain. Di luar, langkah-langkah terdengar ragu. Ada jeda. Ada bisik yang teredam. Musuh mulai kehilangan ritme. Itu satu-satunya celah yang kupunya. Ponsel bergetar. Satu pesan, tanpa nomor. Kamu membuatnya sulit. Aku tidak membalas. Aku mematikan layar. Aku menolak menjadi cermin bagi kemarahan mereka. Ketika seseorang terbiasa mengendalikan, sedikit perlawanan seringkali membuatnya tergelincir. Kesalahan kecil, kata pria berambut memutih, membaca ekspresiku. Mereka terburu. Kita manfaatkan, kataku. Ia mengangguk. Sekarang, kami bergerak cepat, bukan lari. Pergeseran halus, tangga sempit, lorong belakang. Aku mengubah jaket, menyembunyikan rambut anak dengan topi. Hal-hal kecil yang tidak tercatat di peta mereka. Ketika kami keluar, hujan turun tipis. Jalan memantulkan lampu membuat setiap bayangan ganda. Kota berubah, menjadi labirin yang jujur tentang niatnya. Telepon masuk, kali ini suara. Kamu bersembunyi di tempat yang salah. Katanya tenang. Aku tidak bersembunyi, jawabku. Aku menunggu. Ada jeda di ujung sana. Jeda itu lebih berharga daripada jawaban. Kamu selalu keras kepala, katanya. Sejak dulu. Aku menelan ludah. Kamu salah orang. Tetap sama, katanya. Kamu lari, lalu mengira waktu menghapus utang. Nama panggilan lama itu hampir keluar dari mulutku. Hampir. Aku menahannya. Menyebut nama, memberi mereka pijakan. Aku tidak akan memberinya. Kamu ingin apa? Tanyaku. Ketertiban, katanya. Dan kamu mengganggunya. Kami berhenti di bawah jembatan layang. Suara kendaraan menutup percakapan. Aku mematikan panggilan. Bukan karena berani, karena perlu. Anak bergerak di lenganku, menggumam. Aku menunduk. Membisikkan sesuatu yang tidak berarti apa-apa selain nada. Perempuan berambut pendek itu menatapku. Dia, katanya. Aku tahu. Kamu kenal? Aku pernah percaya. Kepercayaan adalah bentuk manipulasi paling halus. Ia tidak memaksa. Ia mengundang. Aku mengingat masa lalu dengan kejernihan yang menyakitkan. Wajah yang sama, nada yang sama, janji yang diucapkan seperti pernyataan cuaca. Aman. Sementara, perlu. Kita ungkap dia, kata pria berambut memutih. Bukan namanya, motifnya. Kami mengatur pertemuan palsu, umpan baru. Kesalahan kecil lain, tapi kali ini milik mereka. Pesan terkirim lewat saluran yang kami tahu, dipantau. Waktu sengaja bergeser. Tempat yang tampak logis bagi mereka, tapi sempit bagi manuver. Aku mengamati jam. Setiap menit terasa seperti menekan dada.
Di perjalanan, kami melihat tanda-tanda. Mobil yang berputar 2 kali. Orang yang pura-pura menelepon terlalu lama. Mereka kehilangan kesabaran. Mereka ingin selesai. Itulah momen ketika topeng mulai retak. Kami tiba lebih awal. Ruang publik yang terlihat netral. Kedai kopi di pinggir jalan besar. Aku memilih meja di sudut, punggung ke dinding. Anakku berikan minum hangat. Aku mengajaknya menghitung sendok gula. Ia patuh. Ia selalu patuh. Dan setiap kali, rasa bersalah menampar. Pria itu masuk tanpa tergesa, tanpa pengawal. Itu kesalahan. Atau kesombongan. Ia duduk di seberangku, memesan kopi seperti pelanggan lain. Wajahnya tenang. Matanya mencari milikku. Kamu membawa anak, katanya. Aku ibu, jawabku. Ia tersenyum tipis. Itu yang membuatmu berbahaya. Aku mengamati mikrogeraknya. Jari mengetuk sekali. Bahu sedikit tegang. Dia marah, tapi terkunci. Aku menekan. Kamu mengirim orang, kataku. Kamu salah hitung. Kamu memaksa, katanya. Kamu yang memulai, kataku. Ia menghela napas. Aku menyelamatkanmu dulu. Kamu membeli, kataku. Beda. Kata itu membuatnya tersentak, nyaris tak terlihat. Tapi cukup, retakan pertama. Kamu lupa dari mana kamu keluar, katanya. Aku ingat, kataku, karena aku memilih keluar. Anakku menatap kami, bingung. Aku menyentuh tangannya. Pria itu mengikuti gerakan itu. Tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Risiko terhadap anak kini bukan ancaman abstrak. Ia ada di antara napas kami. Jangan, kataku pelan. Ia tertawa pendek. Kamu pikir aku monster? Tidak, kataku. Itu yang lebih buruk. Teleponnya bergetar. Ia melihat layar. Wajahnya mengeras. Di luar, sebuah mobil berhenti terlalu cepat. Orang-orang di kedai mulai gelisah. Kesalahan kecil mereka kini membesar. Kamu kehilangan kendali, kataku. Ia berdiri. Kita bicara di luar. Tidak, kataku. Di sini. Ia ragu. Pilihan itu memaksanya membuka sisi yang selama ini tersembunyi. Ia duduk kembali. Kamu ingin apa? Kebenaran, kataku. Kenapa sekarang? Ia menatap cangkirnya. Karena aku kehilangan sesuatu. Apa? Pengaruh, katanya. Dan kamu simbolnya. Simbol, bukan pribadi. Aku merasakan kemarahan naik tapi kuikat. Balas dendam menawarkan kepuasan cepat. Keadilan menawarkan akhir yang tidak bersuara. Aku memilih yang terakhir, meski tidak yakin mampu. Kamu akan berhenti, kataku. Tidak, katanya. Aku tidak bisa. Bisa, kataku. Atau aku bicara. Ia tertawa, kali ini keras. Dengan siapa? Aku mencondongkan badan. Dengan mereka yang kamu khianati. Itu menghantam. Mata-mata di ruangan bergerak. Aku melihat pria berambut memutih berdiri di luar. Ponsel di telinga. Wajahnya tegang. Jaringan itu bukan satu arah. Tidak pernah. Ini perang, kata pria itu pelan. Ini penagihan, jawabku. Bukan padaku. Anakku memegang lenganku. Ibu, kita hampir selesai, kataku. Pria itu berdiri lagi. Kamu membuat kesalahan. Mungkin, kataku. Tapi bukan yang kamu kira. Ia melangkah pergi. Aku tidak mengikutinya. Aku menghitung langkahnya. Di luar, suara sirene jauh terdengar. Atau mungkin imajinasiku. Tapi wajahnya berubah. Topengnya retak, dan di baliknya ada ketakutan yang belum pernah kulihat. Kami keluar lewat pintu belakang. Hujan berhenti. Udara terasa kosong. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang berbeda. Kamu melibatkan terlalu banyak orang. Aku mengetik singkat. Kamu juga. Kami bergerak cepat, berpencar, lalu bertemu lagi di titik yang disepakati. Anak mulai rewel. Aku menggendongnya. Berlari pendek, berhenti, mendengarkan. Ketegangan fisik dan mental menyatu menjadi satu dorongan sederhana. Jangan jatuh. Di parkiran gelap, sebuah mobil menghalangi jalan. Lampunya mati. Pintu terbuka. Suara yang sama terdengar dari kegelapan. Masuk, katanya.
Aku berhenti. Di belakang, langkah-langkah lain mendekat. Semua pihak kini memilih sisi. Bahkan mereka yang berpura-pura netral. Aku memeluk anakku, merasakan beratnya, mengukur jarak, waktu, napas. Kamu mau keadilan, katanya. Atau kamu mau aman? Aku menatap ke dalam gelap. Aku mau selesai. Ia tertawa pelan. Malam ini. Aku melangkah mundur setengah langkah. Lampu parkiran menyala tiba-tiba. Memotong bayangan, memperlihatkan wajah-wajah yang kini tak lagi bersembunyi. Konfrontasi tidak lagi bisa ditunda. Dan saat suara sirene mendekat lebih jelas, aku tahu malam penentuan telah tiba. Lampu parkiran menyala penuh. Lalu mati lagi, seperti napas yang ragu untuk dilanjutkan. Di sela gelap itu, aku mendengar anakku menarik napas lebih cepat. Aku menurunkannya perlahan, berdiri di depannya, menjadikannya bayanganku. Pegang bajuku, bisikku. Ia menurut, tangannya kecil, tapi cengkeramannya kuat. Mobil di depan kami masih diam. Pintu terbuka, setengah. Pria itu berdiri di antara cahaya dan gelap. Wajahnya kini jelas, tanpa topeng keramahan yang selama ini ia kenakan. Garis-garis lelah di sekitar matanya bukan milik orang yang kalah, melainkan orang yang sudah terlalu lama menang. Kamu membuat ini berisik, katanya. Bukan aku, jawabku. Kamu. Langkah-langkah berhenti di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa yang berdiri di sana. Pria berambut memutih, perempuan berambut pendek. Orang-orang yang memilih berdiri bukan bersembunyi. Semua pihak kini hadir, dipaksa oleh waktu untuk berhenti berpura-pura. Masuk, kata pria itu lagi. Nadanya tenang, hampir sopan. Tidak, kataku. Ia menghela napas. Kamu selalu memilih jalan terpanjang. Aku memilih yang benar. Ia tertawa kecil. Tidak ada yang benar di sini, hanya yang bertahan. Aku menggeser tubuh, menutup anakku sepenuhnya. Aku merasakan detak jantungnya di punggungku. Itu bukan beban, itu jangkar. Kamu ingin aku, kataku. Ambil aku, bukan dia. Pria itu menatapku lama. Di matanya ada perhitungan, bukan empati. Kamu masih tidak mengerti. Aku mengerti, kataku. Kamu butuh aku hidup untuk membersihkan kekacauanmu. Itu menghantamnya. Tidak keras, tapi tepat. Aku melihat rahangnya mengencang, satu-satunya tanda ia kehilangan kendali. Di kejauhan, sirene semakin dekat, suaranya terpotong bangunan. Seperti kebenaran yang tertahan, tapi tak bisa dihentikan. Beri aku yang kamu punya, katanya. Apa? Tanyaku. Nama, katanya. Bukti. Aku menoleh ke belakang, menatap mereka yang berdiri bersamaku. Ini titik tanpa kembali. Aku meraih ponsel dari saku jaket. Layar menyala. Dingin di telapak tanganku. Kamu mau kebenaran, kataku. Kamu dapat semuanya. Aku memutar layar, memperlihatkan rekaman. Suara, tanggal, wajah-wajah yang selama ini bermain aman. Pria itu mendekat setengah langkah, lalu berhenti. Ia mengenali suaranya sendiri. Tenang, mengatur, memerintah. Ia mengenali kesombongannya. Kamu merekam, katanya. Aku belajar, jawabku. Ia tertawa, kali ini tanpa humor. Kamu akan menghancurkan banyak orang. Aku tahu, kataku. Termasuk aku. Anakku menggeser kakinya. Aku menoleh sebentar, menyentuh pipinya. Tutup mata, kataku. Ia menggeleng. Tidak, keberanian itu membuat dadaku nyeri. Aku menelan air mata yang datang terlalu cepat. Ini harga yang tak pernah kuminta, tapi harus kubayar. Sirene kini jelas. Lampu biru merah memantul di dinding parkiran, memotong wajah-wajah menjadi fragmen. Pria itu menoleh, menilai jarak, waktu. Ia membuat keputusan. Masuk sekarang, katanya. Atau ini jadi buruk. Sudah buruk, kataku. Aku menekan tombol kirim. Data bergerak. Sekali bergerak, ia tidak bisa kembali. Wajah pria itu berubah. Bukan marah, takut. Ketakutan yang lahir ketika kendali terlepas. Berhenti, katanya. Aku menggeleng. Terlambat. Suara sepatu berlari. Teriakan.
Perintah yang saling tumpang tindih. Aku memeluk anakku, memutar tubuh, menjauh dari mobil. Seseorang meraih lenganku. Aku terhuyung, hampir jatuh. Tangan lain menahan punggungku. Pria berambut memutih. Ia menggeleng kecil, seolah meminta maaf atas dunia yang tidak adil. Pergi, katanya singkat. Aku tidak bertanya. Aku berlari. Aku berlari melewati cahaya dan gelap, melewati suara dan diam. Anak di lenganku menangis tanpa suara, bahunya naik turun cepat. Aku tidak berhenti sampai langkahku tersandung udara kosong di ujung parkiran. Tangga. Aku turun, tergelincir, lutut terbentur. Sakitnya tajam, nyata. Aku bangkit lagi. Di bawah, dunia terasa lebih sempit. Aku menempel di dinding, mendengarkan suara di atas kacau. Ada teriakan yang menyebut namaku. Ada suara logam. Ada sesuatu yang pecah. Lalu, sunyi. Sunyi yang tidak tenang. Sunyi yang menunggu. Aku merapatkan anakku ke dada. Lihat aku, kataku. Ia menatapku. Mata merah. Basah. Kita aman. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil. Kadang, jawaban terbaik adalah isyarat. Langkah-langkah mendekat dari tangga. Aku bersiap. Tubuhku tegang, tapi pikiranku jernih. Jika ini akhir, aku ingin menghadapinya berdiri. Sosok muncul dari gelap. Bukan pria itu. Bukan musuh. Petugas berseragam. Wajahnya lelah. Tangannya terangkat memberi isyarat tenang. Kalian aman, katanya. Kata itu terasa asing. Aman. Aku tidak langsung percaya. Kepercayaan adalah otot yang lama tidak kupakai. Aku mengangguk, perlahan, memastikan anakku di belakangku. Di atas, parkiran berubah menjadi panggung sisa. Lampu berkedip. Orang-orang duduk di pinggir, kepala tertunduk. Pria itu diborgol, wajahnya kosong, bukan kalah, bukan menang. Hanya selesai. Ia menatapku sekali, lama. Tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa permainan berakhir bukan karena ia salah langkah, tapi karena dunia berubah. Aku tidak menatap balik lama-lama. Aku memilih anakku. Di dalam mobil petugas, kami duduk berdampingan. Selimut tipis menutupi bahu anakku. Aku merasakan getar kecil di tubuhnya mereda perlahan. Di luar jendela, kota berjalan seperti biasa. Orang-orang pulang, lampu menyala. Tidak ada yang tahu betapa dekat dunia kami dengan runtuh. Kamu berani, kata seseorang dari depan. Aku tidak menjawab. Keberanian tidak terasa seperti itu dari dalam. Ia terasa seperti tidak punya pilihan lain. Waktu bergerak tanpa aku sadari. Pagi datang dengan cahaya pucat. Kami duduk di ruang yang dingin, bau kopi instan dan kertas. Pertanyaan datang berurutan, tenang, berulang. Aku menjawab seperlunya. Aku menyerahkan yang kumiliki. Setiap nama terasa seperti menggores kulit. Tapi aku teruskan. Kamu tahu konsekuensinya, kata seorang perempuan bersuara datar. Aku tahu, jawabku. Ini akan panjang. Aku siap. Aku tidak tahu dari mana kesiapan itu datang. Mungkin dari malam-malam tanpa tidur. Mungkin dari tangan kecil yang menggenggam bajuku. Mungkin dari keputusan yang akhirnya kuambil. Anakku tertidur di kursi. Aku memperhatikan wajahnya yang tenang. Bulu matanya masih basah. Ancaman berakhir, tapi luka belum. Aku tahu ia akan membawa ini lama. Aku juga. Saat kami akhirnya keluar, matahari sudah tinggi. Udara pagi terasa bersih, terlalu bersih. Aku menghirupnya dalam-dalam. Mencoba mengingat rasanya. Kita pulang? Tanya anakku. Aku berhenti. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Pulang bukan tempat lagi. Pulang adalah sesuatu yang harus dibangun ulang. Kita ke tempat baru, kataku. Pelan-pelan, ia mengangguk, menerima dengan cara yang membuatku ingin menangis lagi. Anak-anak beradaptasi lebih cepat dari orang dewasa. Mereka tidak punya ilusi untuk dipertahankan. Kami berjalan. Setiap langkah terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena kehilangan.
Ringan karena beban terbesar telah jatuh. Keadilan datang dengan cara yang pahit, meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Aku menoleh Sekali ke belakang, tidak untuk melihat mereka yang tertinggal, tapi untuk memastikan aku tidak lagi berjalan di lingkaran yang sama. Di kejauhan, sirene sudah menjadi suara biasa, bagian dari kota yang tidak peduli. Aku menatap ke depan. Masa depan tidak menjanjikan apapun, tidak aman, tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya, ia milik kami. Aku menggenggam tangan anakku. Ia menggenggam balik. Dan di tengah keheningan setelah badai, satu pertanyaan berdiri tanpa jawaban, menggantung di antara kami dan hari-hari yang akan datang. Setelah semua kebenaran ini, hidup seperti apa yang bisa kami bangun? Kami bangun di tempat yang tidak mengenal kami. Itulah kelebihannya. Pagi pertama, setelah semuanya berhenti, tidak datang dengan rasa lega. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada garis akhir. Hanya cahaya matahari yang masuk melalui jendela sempit, jatuh di lantai keramik yang belum pernah kami injak sebelumnya. Cahaya itu terlihat netral. Tidak mengancam, tidak menjanjikan. Aku duduk lama di tepi kasur, mendengarkan napas anakku. Setiap tarikan dan hembusan masih terasa seperti sesuatu yang harus kuhitung. Bukan lagi hal yang bisa kupercaya begitu saja. Trauma tidak berteriak. Ia berbisik, dan bisikan itu paling jelas di pagi hari. Kita telat, suara kecil itu akhirnya muncul, serak karena tidur. Tidak, kataku. Hari ini tidak kemana-mana. Ia mengangguk, lalu memejamkan mata lagi sejenak. Seolah menguji apakah dunia akan runtuh jika ia tidak segera bangun. Dunia tidak runtuh. Itu pelajaran kecil pertama. Rumah kontrakan ini sederhana. 2 kamar, dapur sempit, jendela yang menghadap gang kecil dengan pohon mangga tua. Tidak ada kenangan di sini. Tidak ada jejak masa lalu. Aku memilihnya karena itu. Karena kosong. Aku membuatkan teh manis, terlalu manis. Tanganku gemetar sedikit saat menuang air panas. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku belum sepenuhnya percaya bahwa bahaya sudah lewat. Sistem saraf tidak membaca berita. Ia hanya ingat. Anakku duduk di meja, menggambar. Gambar rumah dengan matahari besar di atasnya. Orang-orang digambar sebagai garis dan lingkaran. Aku memperhatikan satu detail. Tidak ada pintu, hanya dinding dan atap. Ini rumah kita? Tanyaku pelan. Iya, katanya. Biar tidak ada yang masuk. Aku tidak mengoreksi. Aku hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti air kental. Kami belajar ulang rutinitas paling dasar. Bangun tanpa panik. Makan tanpa memeriksa jendela setiap menit. Tidur tanpa lampu menyala penuh. Tidak selalu berhasil. Ada malam ketika aku terbangun karena suara motor lewat. Jantungku melonjak seperti dulu. Ada pagi ketika anakku menangis hanya karena bayangan di sudut kamar. Aku tidak berkata, sudah aman, terlalu sering. Kata itu rapuh. Aku memilih berkata, ibu di sini. Itu lebih jujur. Hubungan kami berubah, lalu berubah lagi. Dulu, aku melindungi dengan jarak, dengan kebohongan kecil agar ia tidak tahu. Sekarang, aku melindungi dengan kehadiran. Duduk di lantai bersamanya, mendengarkan ceritanya yang terputus-putus, menjawab pertanyaan yang tidak selalu masuk akal. Kenapa orang itu jahat? Tanyanya suatu sore, tiba-tiba. Aku berhenti memotong bawang. Air mata datang bukan karena pedas. Tidak semua orang jahat, kataku hati-hati. Ada yang memilih jalan yang salah. Kenapa? Desaknya. Aku berpikir lama, karena takut. Ia mencerna jawaban itu dengan cara anak-anak mencerna dunia. Sederhana, tapi tidak dangkal. Kalau aku takut, aku boleh salah jalan. Aku berlutut di depannya. Takut boleh, salah jalan boleh, tapi kita belajar kembali. Ia mengangguk, lalu kembali bermain. Jawaban itu mungkin akan kembali menghantuinya suatu hari. Tapi hari itu, cukup. Rasa bersalah tidak pergi begitu saja. Ia muncul di sela-sela hal biasa.
saat aku tertawa terlalu keras, saat aku menikmati secangkir kopi tanpa rasa was-was. Ada suara di dalam kepala yang bertanya, "Mengapa kamu bisa hidup setelah semua ini? Mengapa kamu?" Aku belajar tidak melawannya. Aku membiarkannya duduk sebentar, lalu pergi. Seperti tamu yang tidak diundang, tapi tidak bisa diusir dengan kasar. Kami bertemu orang-orang baru. Tetangga yang hanya ingin tahu jam berapa sampah diambil. Penjual sayur yang menghafal pesanan kami. Guru baru di sekolah kecil dekat rumah. Aku tidak langsung percaya. Kepercayaan sekarang adalah proses, bukan refleks. Anakku mulai tertawa lagi dengan suara penuh. Bukan tawa yang waspada. Tawa yang jatuh begitu saja. Setiap kali itu terjadi, aku merasa sesuatu di dadaku mengendur. Ada malam ketika ia mimpi buruk. Ia terbangun dengan teriakan pendek, lalu menangis tanpa kata. Aku memeluknya sampai tubuhnya berhenti gemetar. "Ibu masih di sini?" tanyanya di antara isak. "Selalu," kataku. Aku tidak tahu apakah itu janji atau doa. Tapi malam itu cukup. Aku juga mulai tidur. Tidak nyenyak, tapi cukup. Mimpi-mimpiku tidak lagi penuh kejaran. Kadang hanya potongan gambar, cahaya lampu parkiran, suara sirene jauh, wajah tanpa ekspresi. Aku bangun, menarik napas, lalu bangun lagi ke hari yang tidak menuntut apapun dariku selain hadir. Ada hari ketika aku membuka ponsel lama yang hampir tidak kugunakan lagi. Pesan-pesan lama masih ada, seperti bekas luka digital. Aku tidak menghapusnya. Aku mematikannya. Ada perbedaan. Kami menanam sesuatu di halaman kecil belakang rumah. Tanaman cabai. Anakku menyiramnya setiap pagi, terlalu banyak air. Aku tidak melarang. "Nanti mati," kataku sekali. "Tidak apa-apa," katanya. "Kita coba lagi." Kata-kata itu sederhana. Tapi di sanalah aku menemukan sesuatu yang selama ini kucari dengan cara yang salah. Harapan bukan tentang memastikan semuanya berhasil. Harapan adalah kesediaan mencoba lagi tanpa jaminan. Waktu berjalan. Bekas-bekas itu tidak hilang, tapi memudar. Aku bisa menyebut namanya tanpa gemetar. Aku bisa mengingat malam itu tanpa ingin berlari. Aku bisa berdiri di depan cermin dan melihat seseorang yang tidak lagi hanya bertahan, tapi hidup. Suatu sore, kami duduk di teras. Matahari turun pelan, cahaya oranye menyentuh daun mangga. Anakku bersandar di bahuku. "Ibu," katanya. Kalau kita pindah lagi boleh?" Aku tersenyum kecil. "Boleh." "Kalau tidak pindah juga boleh?" "Boleh." Ia diam sebentar. "Aku suka di sini." Aku menatap ke depan, ke gang kecil, ke rumah-rumah dengan pintu terbuka. Ibu juga. Tidak ada klimaks di momen itu. Tidak ada musik, hanya perasaan tenang yang datang tanpa diminta. Tenang yang tidak berisik. Malam itu, sebelum tidur, aku mematikan lampu kamar. Gelap turun, lembut, aku berdiri di ambang pintu, mengamati anakku terlelap. Wajahnya damai. Aku tidak menghitung napasnya kali ini. Aku membiarkan. Aku kembali ke kamar, duduk di ranjang, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa perlu berjaga. Aku tahu ketakutan bisa kembali. Aku tahu dunia tidak tiba-tiba menjadi baik. Tapi aku juga tahu sesuatu yang lebih penting. Aku tidak lagi sendirian di dalam kepalaku. Kisah ini tidak berakhir dengan jawaban. Tidak ada kepastian tentang hari esok. Tidak ada jaminan bahwa luka tidak akan terbuka lagi. Tapi lingkaran itu telah tertutup. Bukan karena dilupakan, melainkan karena dipahami. Aku memejamkan mata. Di luar, suara malam bergerak seperti biasa, tidak mengancam, tidak mengawasi, hanya ada kami, bernapas, diam. Dan dalam keheningan yang jujur itu, aku menerima satu hal dengan utuh. Ketakutan pernah membentuk hidup kami, tapi ia tidak lagi mengendalikannya.